Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Bapak Ibu Guru, eh, semoga kabar baik dan sehat selalu. Saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint atau PPT dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom yang biasa kita gunakan untuk meeting, rapat, dan lain sebagainya, ternyata bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis PPT. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus memiliki aplikasi Zoom ya. Bagi yang belum, kita bisa download di website berikut ya. Setelah kita download, kemudian kita lakukan instalasi ya, kita install. Setelah kita install, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita biasanya meeting atau rapat, itu kita klik join meeting, kemudian kita masukkan ID atau link, kemudian kita masukkan password. Untuk membuat video pembelajaran ini, kita harus sign in. Kalau kita sign in, berarti kita harus memiliki akun Zoom ya. Ada email yang kita daftarkan, yang kita gunakan untuk masuk ke aplikasi Zoom ini. Bagaimana caranya? Kita sign in. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Zoom, memiliki email dan password yang sudah biasa digunakan untuk masuk ke Zoom, ya tinggal masuk saja gitu. Isikan email, kemudian isikan password, kemudian sign in. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun yang didaftarkan untuk masuk ke aplikasi Zoom ini, kita bisa mendaftarkan email kita dulu dengan cara klik sign up free ini ya. Kita klik. Setelah kita klik, dia meminta kita untuk memverifikasi ya. Kita masukkan data diri kita, bulan lahir, tanggal lahir, kemudian tahun. Setelah kita isikan, kita klik continue, maka kita diminta untuk memasukkan email yang akan kita gunakan untuk masuk ke aplikasi Zoom. Setelah kita masukkan email kita, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini tandanya sign up-nya sudah selesai. Kemudian kita bisa lakukan cek kotak masuk email kita, karena di situ ada pesan dari Zoom yang isinya adalah meminta kita untuk melakukan verifikasi ya, verifikasi email. Nah, setelah kita melakukan verifikasi email, maka kita bisa masuk ke aplikasi Zoom ya. Verifikasi email itu kita memasukkan email kita tadi, kemudian kita membuat password dan username-nya. Nah, gitu. Langkah-langkahnya ikuti saja Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kemudian kita bisa sampai ke langkah ini, sign in. Kebetulan saya sudah punya begitu ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan langkah pembuatan atau verifikasinya begitu. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa sign in, kembali ke halaman yang tadi ya. Kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi, yang sudah diverifikasi tadi, kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat, kemudian kita sign in. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan Gmail atau akun Google, itu juga bisa sign in melalui akun Google-nya. Nah, gitu. Nah, setelah sign in, maka kita bisa masuk ke halaman utama Zoom. Halaman yang sering kita jumpai ketika kita mau gabung rapat atau gabung meeting dengan orang lain ya, ikut webinar dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan perekaman, kita harus pastikan beberapa sarana pendukung yang ada di Zoom ini ya. Itu kita bisa lakukan dengan cara mengklik bagian pengaturan atau setting yang ada di bagian atas halaman yang tadi. Itu kita klik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pastikan dalam keadaan yang
siap semua ya. Yang pertama itu video. Pastikan kamera yang kamera PC atau kamera laptop kita itu berfungsi dengan baik. Ya, kita lihat opsi-opsi yang harus kita pilih. Kalau sudah oke, kemudian kita cek bagian berikutnya yaitu bagian audio. Ya, pastikan bahwa audionya berfungsi dengan baik. Audio yang ada di PC atau ada di laptop kita, pastikan dia berfungsi dengan baik. Itu kita bisa melakukan tes mikrofon itu dengan ini opsi ini Bapak Ibu. Bagian mikrofon. Ini tes mic, tes mikrofon. Ketika kita sudah pastikan itu aman, kemudian kita bisa lakukan cek share screen-nya. Nah, bagian share screen ini kita pilih beberapa opsi. Kita pastikan bahwa share screen-nya nanti bisa terbuka. Ya. Nah, terakhir kita cek bagian recording-nya. Pastikan opsi di bagian recording itu aktif ya. Di sini bagian record video during screen sharing. Ini kita klik, kita pastikan inaktif. Kalau sudah semuanya, kita tutup bagian pengaturan. Kita kembali ke bagian utama tadi. Nah, untuk memulai perekaman itu kita bisa pilih opsi new meeting. Ya, seperti kita melakukan meeting, nah akan muncul laman seperti ini. Ya. Nah, di laman ini kita harus pastikan bahwa mikrofon dan video itu dalam keadaan hidup. Nah, dari bagian ini sebetulnya kita sudah bisa memulai melakukan perekaman. Ya, di sini ada opsi record. Kita bisa klik ini, maka segala sesuatu yang tampil di layar PC atau layar laptop kita ini akan terekam. Ya, semua yang muncul di sini ya, itu akan terekam. Nah, ada opsi lain untuk perekaman. Kalau saya biasanya menggunakan opsi yang lain itu, pertama kita siapkan terlebih dahulu PPT yang akan kita sampaikan. Ya, caranya gimana? Kita klik share screen ini. Nah, di sini ada bagian share screen, kita klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Semua yang ada di jendela PC atau laptop kita akan muncul. Ya, apa yang kita buka pada saat itu akan muncul. Ya. Kemudian tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan, ya, PPT yang akan kita gunakan. Nah, PPT ini akan kita gunakan, kemudian kita pilih, kemudian kita share. Nah, kalau sudah kita share seperti ini tampilannya. Nah, biar rapi, kita slideshow kan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini kita siap untuk melakukan perekaman. Nah, kalau saya biasanya menggunakan opsi yang ini. Begitu. Kalau semuanya sudah siap, ya, baru saya memulai perekaman. Nah, ini adalah tampilan video. Nah, ini ada video kita. Kemudian ini bagian PPT yang akan kita sampaikan. Nah, bagaimana cara memulai recordnya atau rekamannya? Itu di bagian atas, ya, bagian atas yang berwarna merah dan hijau itu, kursornya kita arahkan ke sana, nanti akan muncul bar seperti ini. Kemudian di bagian paling kanan ada titik 3, itu kita klik, kemudian di situ ada record, opsi record. Nah, kalau kita sudah siap untuk memulai rekaman, bisa kita klik. Setelah kita klik, maka apapun yang terjadi di layar PC dan laptop kita ini akan terekam, gitu ya. Tandanya sudah aktif rekaman itu bisa dilihat dari mana? Di bagian hijau ini yang ada tulisan your screen sharing ini, itu ada lingkaran, ada titik merahnya, itu menandakan bahwa recording sedang berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita sudah bisa menyampaikan materi yang ada dalam PPT kita ya sesuai dengan apa yang sudah kita desain ya. Bisa sampaikan sampai selesai. Nah, kalau di tengah-tengah bisa mau berhenti juga bisa sih. Itu ada opsi pause ya, di pause bisa, kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali rekamannya begitu. Nah, kalau sudah selesai penyampaian materi yang kita siapkan di
PowerPoint kita, tadi PPT kita. Kita kembali ke bagian atas tadi, ya, untuk memunculkan bar yang di atas tadi, ya kan. Kemudian di sini ada opsi stop recording. Nah, ini ada pause recording. Pause recording itu tadi yang sudah saya sebutkan, digunakan untuk menghentikan sementara ya presentasi kita atau penjelasan kita, kemudian nanti bisa kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah merasa selesai, kita bisa klik stop recording. Nah, dengan begitu ya selesai sudah rekaman yang kita lakukan. Nah, untuk stop recording ini ada dua opsi juga seperti yang memulainya tadi. Kalau opsi yang kedua seperti yang kita gunakan ini, kita share screen dulu, setelah PPT-nya tampil, semuanya siap, kemudian baru kita mulai recording. Nah, untuk mengakhirinya ya kita bisa langsung stop recording ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan opsi yang pertama tadi dengan memunculkan wajah penuh kita tadi, kemudian kita baru memunculkan PowerPoint kita, nah kita bisa lakukan stop share dulu. Kita lakukan stop share, maka nanti akan kembali ke tampilan layar penuh yang ada gambar kita tadi. Kemudian kita bisa melakukan stop recordingnya dari situ. Ya. Nah, gitu ya, itu opsi untuk memulai dan opsi untuk mengakhiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu saja begitu. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, nanti bisa kita lihat file itu di dokumen, ya. Di dokumen kita, itu nanti di situ ada folder Zoom, ya. Kita klik saja folder Zoom itu, ya. Nah, dalam folder Zoom itu nanti akan ada file rekaman kita, masih dalam bentuk Zoom ya. Nah, ini ada dua juga opsinya nih. Kalau tadi kita stop recording, kemudian kita tidak menutup aplikasi Zoom-nya atau kita tidak melakukan end meet ya, end all meet, atau kita tidak leave dari Zoom tadi, maka file yang tersimpan bentuknya seperti ini. Ya, file yang tersimpan seperti ini. Tapi kalau tadi kita tutup aplikasi Zoom-nya atau kita leave dari meeting tadi, maka secara otomatis file yang akan tersimpan di sini itu sudah dalam bentuk MP4. Ya, dalam bentuk MP4. Nah, bagaimana kalau filenya itu dalam bentuk seperti ini kemudian kita convert ke MP4 ya, ini kita tinggal klik saja. Ya. Ini kita klik saja, ini rekaman kita yang size-nya tadi paling besar ya, ini yang ada isinya rekaman kita tadi, kita klik 2 kali, kemudian nanti dia akan mengkonversi secara otomatis menjadi file MP4. Nah, kalau sudah menjadi file MP4 seperti ini tandanya sudah jadi. Kemudian kita bisa pindahkan ke folder lain sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita bisa mengganti filenya dengan nama lain ya, di rename ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sesuai dengan materi atau PowerPoint yang kita sampaikan tadi. Nah, kalau sudah seperti itu ya, filenya nanti bisa kita unggah ke YouTube, kemudian link yang ada di YouTube tadi itu bisa kita tempel di media pembelajaran daring kita, bisa di Google Classroom, bisa di Microsoft Teams, atau di WA Group, atau di media pembelajaran online yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu dia bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint dengan menggunakan rekamannya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang PC atau laptopnya itu sudah Windows-nya Windows 10, itu sebetulnya membuat video ini mudah sih. Bisa juga tanpa harus menggunakan Zoom ya, dengan cara lain. Itu kalau nggak salah khusus untuk yang Windows 10. Untuk yang Windows 10. Caranya gimana? Ya, seperti yang tadi ya, kita buka dulu file PPT yang akan kita sampaikan. Kemudian kita slideshow-kan biar tampilannya menarik ya.
Nah, kemudian kalau sudah siap untuk kita mulai rekaman, Bapak Ibu bisa melihat keyboard PC atau laptopnya. Di situ ada lambang Windows. Nih, ada lambang Windows. Itu bisa ditekan, kemudian berbarengan dengan huruf G. Ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini di layar kita. Nah, ada 4 opsi ini. Ini untuk screenshot, gambar kamera ini untuk screenshot. Ini untuk memulai rekaman. Nah, bedanya dengan Zoom tadi, kalau Zoom kan ada videonya ya, kita tampak begitu ya. Tapi kalau ini hanya rekaman suara saja, hanya rekaman suara dan PPT yang kita sajikan. Nah, kalau sudah kita klik tanda rekamannya ini, maka muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini tandanya bahwa rekaman sudah dimulai. Kalau rekaman sudah dimulai, berarti apapun yang terjadi di layar itu akan terekam. Ya, nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa menyajikan materi yang ada dalam PowerPoint Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah selesai, nah tampilannya akan seperti ini nih. Ya, untuk mengakhirinya bagaimana? Ya, diklik saja bagian biru ini, bagian biru, ya, itu bagian stop. Nah, kalau sudah berhenti, maka nanti akan tersimpan secara otomatis. Nah, bagaimana caranya kita mencari filenya? Filenya itu ada di sini. Nah, di bagian video, yang bawaan ya, bawaan di PC atau di laptop ya, itu di sini akan ada opsi video ya. Nah, opsi video itu nanti diklik, kemudian nanti akan ada di dalamnya bagian capture. Nah, di bagian capture ini kemudian kita klik. Nah, inilah dia video yang kita buat tadi. Nah, tapi ini sepertinya hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang PC atau laptopnya sudah menggunakan Windows 10. Nah, sudah seperti ini ya, caranya sama seperti tadi, tinggal dipindahkan ke folder yang kita inginkan, kemudian kita ganti nama, kemudian bisa kita upload ke YouTube, kemudian link yang ada di YouTube tadi bisa kita share di Classroom kita, atau di Microsoft Teams kita, atau di WA Group, atau di media-media pembelajaran daring yang kita gunakan. Oke Bapak Ibu, itu saja sedikit pengalaman yang bisa saya bagi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.